Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kiblat Dekantil. Semoga sobat-sobat Ludek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia, dan selalu tetap semangat. Oke, di kesempatan kali ini Kiblat menjawab pertanyaan dari beberapa sobat Ludek yang meminta pendapat dari Kiblat Dekantil tentang donasi. Memang di sini sebenarnya tidak ada hubungannya yang tentang primbon ya, primbon atau weton itu memang di situ tidak ada hubungannya. Namun karena sobat Ludek yang meminta pendapat dari Kiblat Dekantil, ya insya Allah akan Kiblat jawab berdasarkan kapasitas dari Kiblat Dekantil. Oke. Karena pertanyaannya di donasi ya, bagaimana pendapat Kiblat Dekantil tentang donasi, minta dijelaskan. Oke, di sini sebenarnya ada yang hampir mirip. Jadi yang pertama adalah hadiah, sedekah, dan donasi. Ketiganya ini yang hampir mirip. Kalau hadiah, itu orang dengan senang hati menghadiahkan kepada yang menerima hadiah, dan penggunaannya itu bebas. Hadiah itu juga macam-macam ya, berbentuk barang, berbentuk uang, dan sebagainya. Penggunaannya bebas oleh si penerima ya. Jadi kalau seumpamanya Kiblat mendapatkan hadiah dari seseorang, itu Kiblat bebas menggunakan hadiah tersebut. Mau Kiblat pakai sendiri, gunakan sendiri, atau Kiblat hadiahkan ke orang lain juga tidak masalah. Karena si pemberi hadiah itu dengan senang hati tanpa Kiblat meminta. Jadi Kiblat tidak meminta, si pemberi itu yang dengan sukarela atau senang hati memberi. Oke, itu hadiah. Jadi hadiah itu juga bebas lah ya. Tidak ada ikatan yang khusus, tidak ada. Hanya karena orang yang memberi hadiah itu senang. Jadi gift itu ada hadiah, gift terus apalah pokoknya yang semacam hadiah itu hadiah. Oke, yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini juga hampir-hampir mirip dengan hadiah, cuman kadang sedekah itu ada orang yang meminta sedekah, ada yang tidak meminta lalu mendapatkan sedekah kan itu. Itu penggunaannya juga bebas bagi si penerima. Jadi sedekah itu sebenarnya juga luas. Sedekah itu ada yang senyum itu juga sedekah, bantuan tenaga juga sedekah, bantuan barang sedekah, bantuan uang sedekah, bantuan doa saja itu juga termasuk sedekah. Sedekah kan berbuat baik kepada orang lain itu sedekah kalau kita niatkan untuk sedekah ya. Jadi kita fokus ke yang pemberian uang atau barang. Kalau orang menyedekahkan uangnya ke seseorang atau barang, jadi seumpamanya Kiblat mendapat sedekah dari orang lain ya, Kiblat itu boleh menggunakan uang tersebut untuk keperluan Kiblat atau untuk yang lainnya lah ya, karena sedekah itu luas. Terus yang terakhir, yang ketiga ya, itu donasi. Donasi itu hampir sama semacam sedekah. Namun ada namunnya loh, ini harus digaris bawah ya. Namun donasi itu diperuntukkan, kepentingannya untuk apa? Jadi donasi pasti itu meminta. Membuka donasi itu berarti orang itu meminta donasi ya. Jadi semacam seseorang itu sedang sakit, itu membuka donasi untuk pengobatan. Oke ya. Itu berarti tujuannya hanya untuk pengobatan atau donasi untuk membangun tempat ibadah. Jadi tujuannya untuk tempat ibadah. Jadi seumpamanya Kiblat mau membangun masjid ya, oke, catat Kiblat mau membangun masjid, Kiblat membuka donasi ya, membuka donasi. Berarti orang yang memberi donasi itu tahu kalau dia uangnya atau berbentuk barang atau berbentuk uang
itu akan dipergunakan untuk membangun masjid. Oke, berarti semua uang atau barang yang masuk itu akan diperuntukkan untuk membangun masjid, tidak boleh selain itu. Jadi bedanya sedekah sama donasi sudah terlihat jelas ya. Kalau donasi itu orang membuka donasi itu berarti meminta donasi, meminta bantuan dengan satu tujuan khusus. Satu tujuan khusus. Pengobatan, membangun tempat ibadah, atau membangun rumah, perbaikan ini dan semacam-macamnya. Donasi ke panti asuhan itu berarti donasi itu digunakan untuk keperluan panti asuhan, tidak boleh keperluan pribadi. Donasi untuk pengobatan digunakan untuk berobat, tidak boleh yang lainnya. Donasi untuk membangun rumah ibadah, gunakan semuanya untuk tempat ibadah, tidak boleh yang lainnya. Oke, itu ada 3. Kalau ada pertanyaan lagi kalau zakat, zakat itu sudah ada aturannya sendiri. Zakat itu sudah ada aturannya. Zakat itu sudah ada aturannya. Sedangkan untuk donasi, pengumpul donasi aja itu tidak boleh mengambil dari donasi tersebut. Jadi donasi ini sebetulnya sangat berat ya. Kalau kita berani membuka sebuah donasi, itu pertanggungjawabannya sangat berat. Dan yang menerima donasi ini juga sangat berat pertanggungjawabannya dunia akhirat. Jadi ini hubungannya sama manusia banyak ya. Jadi kita apalagi kalau di era modern ini internet itu membuka donasi yang melihatkan jutaan orang dan yang memberikan juga jutaan orang. Tidak dilihat dari nilainya ya. Meskipun orang tersebut mendonasikan 5.000, 1.000 rupiah, itu dipertanggungjawabkan sama dengan yang donasi 10 juta, 100 juta, itu sama, beratnya sama. Jadi harus hati-hati yang menerima donasi, yang mengelola donasi. Jadi kalau ada pengelola itu harus transparan. Oke, betul, semua itu harus transparan karena donasi memang keperuntukannya untuk tujuan yang sudah jelas, tujuan yang tertentu. Oke, kalau kita fikkan sama di Jawa itu ada namanya hukum timbal balik, ada yang mengatakan hukum karma. Kalau orang penyalahan gunaan donasi itu hukumnya memang kalau di dunia mungkin bisa lolos, di urusan hukum duniawi itu bisa lolos, tapi hukum timbal balik, hukum yang ada di akhirat tidak bisa lolos. Itu nanti bisa ke anak turunnya. Kalian mau percaya atau enggak itu terserah. Itu nanti ada. Makanya kalau sudah berani membuka donasi itu harus transparan, harus benar-benar diwujudkan sesuai dengan tujuan awalnya. Oke, semoga ini membantu menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Bledek yang bertanya kepada Ki Bledek Kantil. Oke, hadiah, donasi, sedekah itu memang bukan kewajiban, itu hanya sunnah ya. Kalian memberi hadiah juga boleh, enggak juga boleh, itu sunnah. Sedekah juga sunnah, donasi juga sunnah. Namun di yang donasi itu pertanggungjawaban bagi penerimanya itu lebih besar dibanding yang 2 ini. Yang hadiah, sedekah itu tidak begitu karena tujuannya luas, apalagi hadiah itu nggak ada tujuannya karena hadiah itu yang memberi yang senang, karena yang memberi senang itu aja, itu memberikan hadiah. Tapi kalau sedekah itu ya senang, ada yang orang yang minta sedekah, ada yang kita tanpa orang minta kita beri, kan 50-50. Kalau yang donasi pasti orang itu meminta. Tidak ada yang tidak meminta donasi, ada yang datang ini aku donasikan, enggak. Pasti meminta. Kalau namanya donasi itu pasti meminta. Itu pertanggungjawabannya berat sekali. Kalian bisa tadi yang simak omongan Ki Bledek di awal. Oke, hati-hati dengan donasi. Bagi penerimanya ya. Kalau bagi pembelinya enggak. Bagi pembelinya malah enggak masalah. Jadi yang bahaya itu bagi penerimanya.
Kalau yang pemberi tidak rela, loh kok donasiku digunakan yang tidak bagus, tidak sesuai dengan tujuan awal, pasti yang pemberian ada rasa nggak enak, ngeblundel dan itu energi negatif semua yang akan menyerang si penerima itu yang bahayanya di situ. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.